Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita kembali boleh beribadah. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita beribadah pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh. Ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, Dia yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah. Di Minggu Prapaskah kami terus diingatkan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Melalui khotbah yang akan kami dengarkan, kami akan diingatkan siapa Engkau, siapa Kristus itu. Biarlah Tuhan yang mau tolong setiap kami, supaya kami bisa beribadah dengan baik. Ampuni kami Tuhan, seringkali ketika kami menjalani hidup kami, termasuk di dalam ibadah ini, kami lebih mementingkan kepentingan kami mencari apa yang menyenangkan hati kami. Kami lupa untuk kami seharusnya mencari apa yang Tuhan mau. Mungkin bukan menjadi kesenangan kami, tapi ketika itu yang Tuhan mau, kami mau taat, kami mau lakukan. Apapun yang saat ini menjadi isi hati kami, ketika kami akan beribadah, Tuhan yang tahu, Roh Kudus menolong kami. Ampuni kalau masih ada dosa, kesalahan yang terus kami lakukan. Layakkan setiap kami. Kami mau datang menghampiri Engkau. Kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Selama beberapa minggu ini kita akan terus belajar siapa Dia, siapa Kristus itu. Di awal ibadah ini biarlah kita bersama-sama mau mengucap syukur. Kita mau bersyukur atas anugerah-Nya. Kita mau bersyukur atas kasih-Nya. Dan kita mau hidup bagi Dia. Kita mau nyanyikan I am here, kok ada sebab anugerah-Mu, kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggrisnya. Karena kasih-Mu
kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saudara, menjadi kerinduan kita terus memuji Tuhan selamanya karena Dia pun terus mengasihi kita. Tapi ketika kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari, ketika kita menjalani langkah-langkah hidup kita, seringkali mungkin kita khawatir, seringkali kita takut. Saudara, kalau Dia adalah Tuhan yang memberikan anugerahnya, Tuhan yang begitu mengasihi kita, Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dia akan selalu menopang tangan kita. Kita menyanyikan satu lagu yang cukup sederhana, tapi lagu ini menarik dan bila menjadi keyakinan kita. Kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Kita nyanyikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Bersyukur apapun yang kita alami di masa-masa yang tidak mudah. Kita tahu Dia selalu menopang kita. Ketika kita mengalami kesulitan, pergumulan, tantangan, tangannya ada. Tapi seringkali bukan Dia meninggalkan kita, sama sekali Dia yang mengasihi kita tidak mungkin meninggalkan kita. Tapi seringkali kita yang tidak mencari Dia. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita lupa. Kita membutuhkan pertolongannya. Kita membutuhkan jawaban dari Tuhan. Kita membutuhkan ketenangan ketika kita berada dekat dengan Dia. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah di dalam ibadah ini, kita yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, ketika kita yakin Dia mengasihi kita, Dia menuntun langkah kita, mari kita sekarang datang, meminta pertolongannya. Kita memujikan pertolongan-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan terus menyertai kami sampai saat ini. Sekarang kami mau belajar, mau merenungkan firman Tuhan. Kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Layakkan dan urapi dia sehingga apa yang disampaikan adalah kebenaran dari Tuhan saja. Juga berdoa untuk setiap jemaat, biarlah Allah Roh Kudus yang menolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk dapat memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan dan terlebih untuk melakukannya. Berkati kami semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur sekali lagi mendapat kesempatan untuk yang pertama kalinya bersama dengan jemaat GKA Elion di pos Bukit Palma ya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan kali ini kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Tapi kita akan baca satu perikopnya dari ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kali saya melihat tayangan di YouTube, cukup menarik. Di situ saya melihat ada seorang perempuan, seorang istri ya. Dia sudah menikah dengan seorang laki-laki, nah tapi pernikahannya itu tidak bahagia. Jadi tiap harinya itu sering cekcok, bertengkar. Nah, usut punya usut, ternyata si suaminya ini punya wanita simpanan. Nah, ketika ketahuan, dikonfrontasi oleh si istri, ternyata suami ini tidak meminta maaf, malah marah. Nah, singkat cerita dari tayangan itu mereka bercerai. Nah, ketika bercerai, si istri ini harus tinggal di sebuah apartemen yang kecil. Karirnya pun di kantor tidak seberapa bagus dan dia hidup susah. Tapi suatu kali dia menemukan sebuah gelang yang bagus, gelang batu-batuan gitu. Nah, dia pakai. Tiba-tiba sejak saat itu banyak hal berubah. Keberuntungan demi keberuntungan dia dapat, keberhasilan demi keberhasilan dia dapat. Di kantor yang seringkali dulu dia dimarahi sama bosnya, sekarang dipuji karena kerjaannya bagus. Dan dia dipercayakan proyek-proyek yang besar. Dan dia makin menanjak karirnya. Wah, dia mulai pendapatannya bertambah sampai dia bisa beli mobil mewah, rumah besar, bahkan dia bisa keliling dunia. Wah, hidupnya begitu berubah. Nah, ketika dia keliling dunia berlibur, tiba-tiba dia kehilangan gelang yang dia temukan beberapa waktu lalu itu. Dia pikir ya sudahlah, enggak apa-apa. Tapi ketika dia kehilangan gelang itu, kesialan-kesialan, kemalangan itu datang bertubi-tubi. Tiba-tiba beberapa kliennya mulai komplain tentang kerjaannya, kemudian bosnya marahin dia karena komplain-komplain itu begitu banyak dan dia mulai
banyak masalah. Bukan hanya itu, musibah-musibah yang lain bermunculan. Ketika dia penat, dia telepon temennya mau curhat. Dia cerita, kok tiba-tiba hidupku kayak gini ya. Kesialan-kesialan, kemalangan ini datang bertubi-tubi. Nah, berbeda dengan perempuan ini, sahabatnya yang di seberang sana itu bercerita bahwa kehidupannya justru berkebalikan. Karena dia menemukan sebuah gelang yang dia pakai. Nah, sejak saat itu kebaikan-kebaikan, kemujuran itu datang kepadanya. Nah, sampai di situ jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat, saya baru sadar, oh ternyata ini sebuah iklan. Sebuah iklan tentang kekuatan supranatural dari sebuah gelang. Saya baru sadar. Terus dalam hati saya tertawa tentunya, sebagai seorang Kristen tentunya kita pun tidak mempercayai bahwa kebaikan-kebaikan itu datang dari yang namanya jimat, dari datang yang namanya benda-benda. Tentu saja tidak. Kegelapan, kemalangan tidak mungkin sirna hanya karena benda-benda semacam itu. Sebagai orang Kristen kita percaya hanya Yesus saja yang mampu menolong kita, yang mampu membuat kita melewati setiap persoalan, yang mampu menerangi kehidupan kita seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 yang kita baca tadi. Dikatakan di sana bahwa Tuhan mengklaim dirinya adalah terang dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, dia berada di bait Allah. Nah, waktu itu sebenarnya kalau dilihat konteksnya ada perayaan yang namanya Pondok Daun atau Sukkot dalam bahasa Ibrani-nya, karena perayaan itu dirayakan di sebuah pondok di Sukkah ya. Ini memperingati perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu selama 40 tahun, di mana Allah memelihara dengan sangat luar biasa. Di waktu siang hari Allah memberikan tiang awan, karena di padang gurun kita tahu itu begitu panasnya, jadi Allah menudungi mereka dengan tiang awan. Kemudian pada malam hari Allah memberikan tiang api, karena pada malam hari di padang gurun itu sangat-sangat gelap, kita tahu. Kemudian suhunya juga sangat dingin karena antara siang dan malam itu begitu ekstrim bedanya. Nah, di situ mereka bangsa Israel mengembara dan mereka tinggal di pondok-pondok sementara. Nah, kalau dalam masa kini yang Israel lebih modern gitu ya, itu peringatan Pondok Daun ini itu sekalian juga merayakan syukur atas panen yang didapat. Jadi mereka mempersembahkan hasil panen mereka. Nah, di perayaan ini jemaat sekalian, itu bait Allah diterangi dengan berbagai obor, lilin-lilin ya, menorah gitu. Jadi semuanya terang di pojok-pojok bait Allah, di pelatarannya banyak orang menari-nari bersukacita, orang-orang Lewi meniup alat musik begitu meriahnya, dan di tengah-tengahnya ada obor yang begitu besar. Di momen itulah Tuhan Yesus justru menyatakan, memang itu semua terang, tapi sebenarnya terang itu adalah Allah. Dia, Yesus itu. Akulah terang dunia. Ini enggak tanggung-tanggung, Tuhan Yesus mengatakan dialah terang dunia. Ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah terang dunia, ini berarti Tuhan Yesus mengatakan dunia ini perlu terang, karena dunia ini gelap, penuh dengan kegelapan. Jemaat sekalian, berbicara soal kegelapan, saya coba memikirkan kegelapan itu identik dengan beberapa hal. Kalau secara kasat mata ya, kita kan tahu yang namanya gelap. Gelap itu dekat sekali dengan yang namanya bahaya. Misalnya Bapak Ibu, kita pulang kerja, melewati jalan atau lorong yang gelap enggak ada lampunya. Sudah pasti kita was-was karena bisa-bisa ada bahaya di situ. Mungkin ada orang jahat, ada begal gitu ya. Atau kalaupun tidak ada, kita juga rentan untuk tersandung karena gelap. Kalau lorong yang kita lewati tidak ada cahaya, sangat sulit juga. Selain dekat dengan bahaya, gelap itu juga menciptakan ketidaknyamanan. Betul Bapak Ibu? Kalau untuk misalnya orang yang suka tidur dalam gelap, lampunya gelap, ya itu mungkin cukup nyaman gelap, tapi itu gelapnya sementara. Kalau gelapnya sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang
bulan, apalagi sepanjang tahun, jelas itu sama sekali tidak nyaman. Kegelapan yang pekat, kita tidak dapat melakukan apa-apa, bahkan berjalan pun mungkin kita harus meraba-raba. Sangat tidak nyaman. Kemudian hal yang lain, mungkin gelap itu menimbulkan ketakutan. Saya sendiri, jemaat sekalian, tidak suka yang namanya gelap, saya takut gelap. Makanya sebisa mungkin kalau tidur memang saya lebih suka lampunya yang terang. Di dalam pikiran saya, gelap itu bayangannya adalah suatu kehampaan, kekosongan. Dan yang terlihat cuma gelap itu sendiri. Ngeri rasanya, sepi, dingin. Itu dalam bayangan saya. Itu sedikit gambaran tentang gelap yang kita tahu, yang kita rasakan. Tetapi yang di sini jelas yang dimaksudkan kegelapan secara spiritual. Nah, Alkitab mencatat gelap, asosiasi gelap dengan beberapa hal ya. Kita coba lihat di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. Gelap itu melambangkan dosa. Karena dikatakan demikian. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ketika seseorang membenci saudaranya, itu kan sebuah dosa. Dosa itu diidentikan dengan kegelapan, dia hidup dalam kegelapan. Gelap juga melambangkan kuasa-kuasa jahat. Kita lihat di Efesus 6 ayat yang ke-12. Dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Gelap identik dengan kuasa-kuasa jahat. Gelap juga identik dengan kedegilan hati manusia. Paulus mencatat dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18, dikatakan seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ketika mereka bodoh, tidak mengerti kehendak Tuhan, hati mereka degil, mereka dikuasai kegelapan. Gelap dalam Amsal juga dinyatakan seperti sebuah jalan hidup yang salah, jalan hidup yang keliru. Amsal 4:19 mengatakan, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Gelap juga melambangkan kematian, Bapak Ibu. 1 Samuel 2 ayat 9 menjelaskan bahwa langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Dan yang terakhir dicatat dalam Alkitab, gelap itu juga merupakan gambaran dari neraka. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, kerajaan kegelapan maksudnya, juga merupakan, saya bacakan sekali lagi, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi neraka digambarkan dengan kegelapan yang paling gelap. Saudara, memang dalam keadaan seperti itulah manusia sesungguhnya berada, dalam kegelapan. Dunia ini dipenuhi dengan dosa-dosa. Manusia cinta akan diri sendiri, tidak peduli sesamanya, bahkan dikatakan saling membenci, saling menghujat, saling menyakiti, bahkan saling membunuh. Berita-berita di koran berapa banyak. Kriminalitas terjadi di mana-mana. Dunia juga disetir oleh kuasa-kuasa jahat, Bapak Ibu. Kuasa-kuasa yang mengarahkan kita pada perbuatan-perbuatan dosa, di mana dosa seolah-olah mendapatkan tempatnya yang sah, mendapatkan legalitas, seolah-olah itu menjadi satu hal yang benar. Contoh kata, aborsi. Di beberapa negara seperti Norwegia, Rusia, Perancis, Swedia, Belanda, Singapura, Vietnam, itu melegalkan yang namanya aborsi dengan syarat tertentu. Misal minimal kandungan di bawah 10 minggu
atau di bawah 12 minggu tergantung peraturan mereka, di bawah 24 minggu. Tetapi boleh melakukan aborsi. Juga karena alasan hak asasi perempuan untuk menentukan boleh enggak atau mengandung mau atau tidak. Jadi dosa sudah mendapatkan tempatnya untuk disahkan. Kalau yang kekinian kita tahu bahwa homoseksual juga terus merangsek masuk di dalam kehidupan manusia ini untuk mendapatkan pengesahan sampai berujung kesetaraan hak kaum gay atau lesbian untuk menikah sesama jenis dan diberkati di gereja. Inilah realita kehidupan di mana manusia, dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan dunia juga gambaran dari kedegilan hati manusia yang sukar menerima didikan, sukar menerima pengajaran yang sehat, lebih mencintai kesenangan, kenyamanan, kemewahan daripada hidup dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, belajar firman Tuhan. Itulah kecenderungan hati manusia. Nah, pada akhirnya kegelapan itu juga menggiring setiap manusia kepada kematian kekal, di mana di sana terdapat kegelapan yang abadi. Nah, dengan ini semua, melihat ini semua dari mulanya, Allah sudah merencanakan satu karya penyelamatan pemulihan. Dia mengutus anaknya, sang terang itu, untuk menerangi dunia, untuk menyinari dunia. Dunia yang penuh dengan dosa ini disucikannya. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Tuhan menyucikan dosa, terangnya mengenyahkan kegelapan. Terang Tuhan di dalam Alkitab juga digambarkan seperti hikmat. Kalau tadi kegelapan itu umpama kebodohan, sebaliknya terang itu seperti hikmat. Pengkhotbah 2 ayat 13 menuliskan seperti ini. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Jemaat sekalian, ketika Yesus menerang hidup kita, kita beroleh hikmat surgawi, pengertian yang benar di dalam Tuhan. Dan satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, Alkitab pun mencatat bahwa terang selalu menang atas kegelapan. Ketika kita masuk dalam satu ruangan, katakanlah ruangan itu gelap sekali, tetapi kita datang dengan menyalakan sebuah lilin, kita masuk ke ruangan itu, kegelapan itu pun pergi dengan datangnya terang. Yohanes 1 ayat 15 mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Alkitab juga mencatat satu hal yang luar biasa, dikatakan bahwa terang itu adalah Allah. Yohanes menggambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-5, bagaimana surga tidak ada malam dan tidak memerlukan cahaya matahari ataupun cahaya lampu untuk meneranginya. Karena apa? Karena Tuhan ada di sana, Dia memancarkan terang untuk semuanya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, dalam perikop tadi yang kita baca, Tuhan Yesus menyatakan dirinya ini terang. Dan Dia mengundang setiap orang, termasuk kita semua, untuk mengikut Dia. Dikatakan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata mengikut di sini mempunyai pengertian bahwa kita ini harus mengikut secara terus-menerus, karena keterangan waktu yang digunakan di situ itu present. Jadi harus terus-menerus dilakukan, tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya, mengikut terus sepanjang hidup kita. Nah, satu janji yang diberikan oleh Tuhan dari pernyataannya ini, kalau seseorang mengikut Dia terus-menerus, itu artinya dia akan
tidak lagi hidup dalam kegelapan. Bukan hanya itu, tetapi dia juga akan menjadi terang hidup. Jemaat sekalian, tetapi yang mengherankan dari perikop ini tadi kita baca bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pemimpin agama menolak terang itu. Mereka tidak mau, mereka menolaknya. Mereka mempertanyakan kesaksian Yesus ini. Bahkan mereka mengklaim kesaksian Yesus ini tidak valid, tidak sah menurut hukum mereka. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus bersabar menjawab. Tuhan Yesus jelaskan bahwa kesaksiannya ini sah, kesaksiannya ini benar, karena diteguhkan oleh Yesus dan Bapanya yang selalu bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Farisi jelas menolak hal ini. Karena dia menggunakan ukuran manusia. Sementara Kristus menggunakan ukuran spiritualitas, menggunakan ukuran Allah. Mereka tidak memahami itu. Tuhan Yesus dengan jelas katakan, kamu tidak paham itu. Karena kamu itu tidak mengenal aku, kamu tidak mengenal Bapakku, kamu tidak tahu dari mana aku berasal, dari mana kemana aku akan pergi, kamu tidak mengenal aku, bagaimana mungkin kamu menghakimi aku? Tuhan Yesus katakan kalau aku menghakimi dengan benar, karena aku bersama-sama dengan Bapa. Nah, hal itu tidak dipahami oleh orang-orang Farisi. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa sih orang-orang Farisi ini menolak Yesus sang terang itu? Ketika saya melihat relasi Yesus dengan orang Farisi ini memang seringkali bersih tegang. Di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 36, dengan keras Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi. Jadi orang-orang Farisi ini menolak Yesus sebagai terang karena mereka tidak ingin perbuatan-perbuatan mereka yang bobrok, yang busuk itu ketahuan. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 23 ini bahwa orang-orang Farisi ini seperti kuburan yang dikapur putih, yang mana luarnya tampak bersih, tampak bagus, tetapi di dalamnya ada kebusukan. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga menegur orang-orang Farisi ini. Dikatakan bahwa kamu mempersembahkan persembahan persepuluhan, persembahan selasih untuk Tuhan, tetapi kamu mengambil hak janda-janda miskin. Kamu merampok mereka. Hal seperti itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena yang dikehendaki Tuhan bukan persembahan-persembahan demikian, tetapi belas kasihan. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus menjelaskan serentetan kejahatan mereka, di mana mereka ini suka show off, pamer gitu ya. Supaya apa sih? Supaya dianggap rohani. Mereka kalau beribadah berdiri di tempat yang paling depan. Kalau mereka dalam acara-acara ambil tempat yang terhormat. Di pasar-pasar, di lorong-lorong mereka berdoa supaya apa? Supaya kelihatan orang. Mereka memakai jumbai baju yang panjang-panjang untuk menunjukkan mereka itu saleh. Mereka mengharapkan pujian itu. Tetapi Allah yang maha tahu itu tahu isi hati mereka. Jadi dikatakan kenapa orang Farisi menolak terang itu? Ya karena mereka tidak mau. Kejahatan hatinya ini terekspos, kelihatan. Karena di dalam Efesus 5 ayat 13 juga dikatakan bahwa segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jemaat sekalian, berbeda dengan orang-orang Farisi. Ada seorang yang bernama Nikikrus. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mendengar kisah ini. Izinkan saya menceritakan kembali. Nikikrus ini seorang anak yang hidup di dalam kegelapan. Karena apa? Karena bapak ibunya, papa mamanya ini adalah pengikut setan. Mereka suka melakukan ritual-ritual klenik gitu untuk mempersembahkan kepada setan memang. Jadi Nikikrus ini besar dalam lingkungan yang sangat buruk. Perlakuan orang tua mereka pun sangat buruk.
Ada beberapa contoh. Nicky Cruz waktu kecil kalau dihukum sama papanya itu ditelanjangi, dimasukkan ke kamar yang gelap. Kemudian di situ di kamar itu ada burung-burung merpati. Jadi dalam kegelapan itu enggak pakai baju, burung-burung merpati yang buahnya itu mencakari tubuhnya. Kalau mamanya juga tidak kalah kejam. Mamanya seringkali menendangi, memukuli anak ini bahkan sampai pingsan. Nicky Cruz hidup dalam kekerasan, dalam kebencian. Akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang begitu keras, anak yang begitu brutal. Pada waktu dia berusia 16 tahun, dia dikirim ke New York ke tempat saudaranya. Di sana bukannya jadi lebih baik. Di sana dia join dengan geng. Nah, karena keganasannya dia sampai jadi pemimpin geng. Polisi-polisi sampai kewalahan menghadapi dia. Dia melakukan banyak hal yang buruk. Pengikutnya banyak. Tapi satu kali, Bapak Ibu Saudara sekalian, Nicky Cruz yang tidak tahu membedakan benar dan salah, karena yang ada di dalam hatinya hanyalah kekerasan, kebencian. Ketika dia menyakiti orang lain, dia merasa puas, karena di situ dia mengekspresikan segala yang ada di dalam dirinya. Sampai satu waktu ada seorang pendeta, hamba Tuhan, namanya David Wilkerson. Dia mendekati Nicky Cruz untuk menyampaikan kabar keselamatan di dalam Yesus. Apakah mudah? Sama sekali tidak. Ketika menyampaikan kabar keselamatan ini, terang Injil Kristus ini, David Wilkerson ini justru dipukul, diludahin, bahkan diancam akan dibunuh. Ketika David Wilkerson ini diancam akan dibunuh, dia katakan seperti ini, sekalipun kamu mengiris-iris tubuhku sampai ribuan potong, setiap potongan itu akan berkata kepadamu, aku mengasihimu dan Yesus mengasihimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terhadap pernyataan itu Nicky Cruz menjadi gelisah. Sejak saat itu dia tidak bisa tidur, dia terus memikirkan, bagaimana mungkin ada kasih yang seperti itu. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah merasakan yang namanya kasih. Dia hidup dalam kegelapan, dia hidup dalam kekerasan. Tetapi kali ini ada seorang yang mengatakan seperti itu. Apakah benar? Dia terus menggumulkannya. Sampai suatu kali dia diundang untuk datang di dalam KKR yang dipimpin oleh David Wilkerson ini. Awalnya dia bersama gengnya mau mengacau. Dia tidak mau. Tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, tidak bisa tidak. Firman itu, Yesus sendiri sudah menembus hatinya. Terang itu menyinari hatinya. Dia tertunduk, dia menangis, dia merasakan kehangatan itu dan dia diubahkan. Dia pada akhirnya bertobat bersama dengan teman-temannya yang mau untuk dia bawa. Dia masuk sekolah teologi, dia belajar firman Tuhan dan sampai saat ini dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia mendirikan Nicky Cruz Outreach, menjangkau anak-anak remaja yang bermasalah, anak-anak yang hidup dalam kekerasan, banyak jiwa dimenangkan. Itulah kekuatan dari terang Kristus yang menyinari kegelapan. Nicky Cruz berbeda dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dia menerima terang itu, dia menyambut terang itu. Dan kita lihat hidupnya diubahkan, hidupnya dimenangkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terang yang sama pun ditawarkan kepada setiap kita di dalam Yesus. Maukah kita menerimanya? Maukah kita membiarkan terang itu menyusup di dalam setiap sendi kehidupan kita? Bila terang itu mengubahkan kita, mari kita mengikuti setiap langkah Tuhan. Sehingga kegelapan itu tidak menguasai kita lagi. Sehingga kita menjadi terang yang hidup, yang bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Sebagai penutup saya akan membacakan satu nasihat yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai 11. Dikatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa.
Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Selamat mengikuti terang itu sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah mengutus anak-Mu, sang terang hidup itu, untuk menyinari dunia ini. Ya Allah, biarlah kami mengizinkan, membuka diri kami selebar-lebarnya untuk boleh menerima terang itu, sehingga sungguh kami tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Kami tidak lagi menuruti keinginan daging, tapi kami boleh diterangi oleh firman Tuhan, oleh sinar kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi terang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus adalah terang dan kita tidak lagi di dalam kegelapan. Bagaimana respon kita? Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan mengikut Yesus keputusanku. Kita mau sungguh-sungguh mengikuti terang itu, tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, karena terang telah mengalahkan kegelapan. Kita nyanyikan mengikut Yesus keputusanku. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah boleh beribadah, dan kami bersyukur kami juga boleh memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami juga berdoa untuk setiap yang sudah memberikan persembahan, biarlah bukan hanya melalui harta kami, tapi juga seluruh hidup kami mau persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini biarlah segala kemuliaan hanya kita berikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doksologi.
Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, memampukan kita untuk terus mau mencari dan dekat dengan sumber terang itu, memampukan kita untuk hidup di dalam terang, melakukan apa yang Tuhan mau, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.